Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Pak Aidil. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak Aidil? Baik Pak. Baik ya. Baik. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Hari ini jadwal observasi saya mata pelajaran ekonomi di kelas 11 Pak. PS. Oh iya oke. Baik, jadi kita sebelum Bapak diobservasi, kita lakukan pra dulu observasi. Kira-kira nih Pak Aidil langsung aja ya waktunya. Apa kira-kira materi atau kegiatan pembelajaran yang mau dilaksanakan ini Pak? Untuk materi saya di sini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal Pak. Ya. Di kelas 11 IPS 1 ya. Oh, ya. Tujuan pembelajaran ini kira-kira apa? Ya, di sini tujuan pembelajarannya yaitu membedakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada kelas 11 IPS 1. Oh gitu ya. Jadi artinya materi ini memang benar-benar penting ya. Iya, sangat penting Pak. Anak ya. Terus kira-kira strategi ataupun metode pembelajaran yang Bapak rancang apa untuk menyampaikan ini? Untuk strateginya di sini udah ada sarana dan prasarana yang saya sediakan, laptop, ya, jaringan internet, proyektor, dan ada PPT untuk video pembelajaran. Oh iya, jadi disebutkan. Ya, yang PowerPoint ya. materinya. Ya, kemudian satu lagi, kira-kira nih, menurut Pak Aidil, ada nggak yang Bapak khawatirkan mungkin tercapai atau tidak tercapai nanti di dalam pembelajaran ini? Gimana kesiapannya? Kalau masalah tidak tercapai mungkin keseriusan siswa Pak. Iya ya. Karena kan pada siswa ini ada yang serius, ada yang tidak. Kadang kita di depan serius, Ya. Anak-anak kadang tidak mau serius. Iya. Terutama apalagi kalau udah mereka memegang handphone. Makanya kalau saya pas masuk itu handphone harus disimpan dulu terlebih dahulu. Oh, jadi nanti cara mengatasinya berarti handphone di untuk fokus dalam pembelajaran materi. Iya. Kemudian harapan Bapak kira-kira dalam pembelajaran ini nanti apa? Harapan saya agar semua siswa dapat mengetahui kebijakan moneter atau kebijakan fiskal ini ya dalam perekonomian, terutama tentang peredaran uang. Apabila terjadi inflasi. Dan yang terakhir Pak, kira-kira di dalam pembelajaran ini nanti bagaimana Bapak memastikan mengevaluasi anak-anak itu tercapai nggak pembelajaran Bapak itu, mungkin atau melalui tes atau apa gitu yang Bapak rancang? Kalau untuk itu kita diskusi kelompok Pak. Ya, saya nanti akan membagi mereka 6 kelompok, ya, memberikan pertanyaan kepada mereka untuk mereka diskusikan bagaimana cara memecahkan masalah dalam kebijakan moneter atau fiskal ini. Ya, mungkin di akhir nanti ada kuis atau tes formatif. Kalau yang terakhir paling untuk supaya biar jangan tegang adalah ice breaking atau apa. Ya, artinya udah Bapak rancang supaya pembelajaran ini menarik dan tentunya anak-anak bisa fokus. Ya, mudah-mudahan Pak bisa. Ya, mudah-mudahan sukses dalam pembelajaran ini Pak Aidil. Saya lihat tadi persiapannya sudah cukup matang. Terima kasih. Nanti kita akan lihat observasinya di dalam kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdua. Tempat duduk, siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Kepada guru kita beri salam. Selamat pagi semua. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Diharapkan semua berdiri. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mau mengabsen kalian semua. Ada yang tidak hadir, sekretaris? Ada Pak, ada 5 orang yang tidak hadir di hari ini. Siapa aja itu? Najwa Aulia Silalahi sakit, Andika Dwi Pramana sakit, M. Sahid sakit, Rido Junior sakit, sama Masya Andari Chandriago Alfa. Oke, terima kasih. Jadi 5 orang yang tidak hadir ya. Ya, explaining-nya seperti ini. Kalau saya angkat tangan ini, kau ucapkan ya. Ya. Kalau saya angkat ini, kau ucapkan berapa? Ya kan? Ini berapa? Ini berapa? Ya. Nah, pokoknya kau yang ucapkan, saya buat kode aja. Ya. Oke. Kita mulai. Ini berapa? 1, Ini berapa? 2, Ini berapa? 3. Kalau ini apa namanya? Oke, terima kasih. Oke. Baiklah, kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita masuk kepada materi kebijakan moneter. Ya. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini, kebijakan moneter, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang permintaan, ya kan? Apa lagi istilahnya? Selain uang, duit, hepeng, apa lagi? Money, kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Baiklah, mungkin semua itu sudah tahu ya. Kita sekarang masuk kepada materi kebijakan moneter. Ya. Coba perhatikan pada layar. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah peserta didik diharapkan mampu ya menjelaskan konsep kebijakan moneter. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menguraikan tujuan kebijakan. Keempat adalah menganalisis instrumen kebijakan moneter. Oke. Ya. Ada pertanyaan. Ya. Apa itu kebijakan moneter? Ya. Ada yang tahu? Silakan silakan. Ya, silakan berdiri. Sudah. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan daya beli uang. Iya, itulah kebijakan moneter. Di sini akan saya jelaskan ya. Kita masuk kebijakan ekonomi makro, ya. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Adapun tujuan akhir atau prestasi makroekonomi yang ingin dicapai dari penerapan dua kebijakan ini yaitu yang pertama di sini kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan ekonomi itu, ya, ekonomi makro pemerintah. Yang pertama kebijakan moneter, yaitu kebijakan ini merupakan upaya pemerintah melalui otomatis moneter atau bank sentral untuk
Memengaruhi perekonomian secara makro dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar, tingkat bunga, dan kredit. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk memengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem perpajakan dan belanja negara yang meliputi pengeluaran, konsumsi pemerintah, dan pembayaran transfer. Lanjut. Adapun indikator stabilitas ekonomi makro, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua penurunan pengangguran, yang ketiga laju inflasi moneter. Ya. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan uang longgar, easy money policy. Ya, yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar, dilakukan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat berharga pemerintah, menurunkan cadangan wajib minimum, dan memberlakukan kebijakan kredit longgar. Baiklah, saya akan membagi kelompok untuk mendiskusikan yang ada pertanyaan yang sudah saya berikan yang di buku. Coba kelompok. Ada 4 kelompok. Oke, baiklah, kelompok sudah dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjawab tugas pertanyaan yang ada pada nomor 2. Di mana pertanyaannya, apakah pemerintah bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya? Jadi jawaban kami tidak. Karena jika pemerintah mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya akan terjadi yang namanya inflasi. Di mana inflasi adalah kenaikan harga barang. Itu juga menyebabkan memicukan kepada masyarakat yang kurang dengan membeli barang, yang akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, dan juga nilai uang akan terus menurun. Kesimpulannya adalah? Jadi kesimpulannya adalah pemerintah tidak bisa mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya dikarenakan akan terjadi yang namanya inflasi. Kasih aplaus untuk Oke ya, kesimpulan dari saya ya, apabila pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya, maka memang betul terjadi inflasi. Ya, uang itu tidak akan berharga. Ya, semakin banyak uang dicetak, uang semakin nilainya semakin turun. Maka menyebabkan terjadinya inflasi. Demikian kesimpulan dari saya. Baiklah. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Adil, selamat siang. Selamat siang, Pak. Gimana kabar? Baik. Baik ya. Sehat. Oke, baik, pasca observasi ini Pak Adil tadi kan sudah kita lakukan observasi di kelas. Iya, Pak. Kira-kira bagaimana sekarang perasaan Bapak? Alhamdulillah, setelah observasi saya merasa tenang dan lega karena sudah terlewati. Tak seperti yang kita bayangkan, Pak, Kan, ya kan? ya. Awalnya agak grogi atau Iya. apa kan, ternyata sudah dijalani. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik lega ya. lah. Ya, sama seperti yang sudah saya lihat tadi, pembelajaran yang sudah Bapak lakukan sudah sangat baik ya. Tahapan-tahapan pembelajaran itu juga sudah sangat baik. Nah, namun ini kira-kira menurut Bapak, apakah Bapak sudah puas dengan pembelajaran tadi? Untuk hasil yang sudah saya jalani tadi, sebenarnya kalau saya kurang, Pak. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya bisa saya perbaiki menjadi lebih baik lagi, Pak. Boleh nggak diceritakan kira-kira
bagian yang mana yang paling memuaskan dan bagian yang mana yang kurang memuaskan? Kalau di awal, alhamdulillah baik. Ya pertengahan mungkin materi lah kurang karena ibaratnya mendadak gitu kan. Baru kondisi siswa, maksudnya di kelompok, diskusi kelompok, dia kelompoknya kurang homogen gitu. Jadi dari pembelajaran tadi kira-kira apa yang perlu Bapak tingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan adalah pendalaman untuk materi, ya itu harus saya tingkatkan kembali. Baru untuk menguasai IT juga, itu perlu saya tingkatkan, dan menguasai kelas, terutama untuk mengaktifkan peserta didik. Jadi harapan Bapak ke depannya itu bagaimana? Harapan saya, walaupun ini hasilnya masih kurang, untuk kedepannya saya akan perbaiki Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi yang terakhir, kekurangan yang ingin Bapak perbaiki tadi, kira-kira apa yang paling Bapak harus, ini bagian ini nanti caranya seperti ini, saya perbaiki. Nanti saya pelajari lagi, mana tahu saya lihat lagi gimana. Contoh kalau untuk materi bisa saya pelajari untuk pendalamannya Pak. Untuk siswa bisa saya gimana caranya untuk mengaktifkan supaya siswa itu bisa lebih kreatif lagi dalam berdiskusi. Baik Pak. Jadi terima kasih Pak Aidil sudah melaksanakan pembelajaran tadi. Kita sudah melakukan mulai dari pra-observasi, ya observasi dan pasca observasi saat ini. Ya saya lihat Bapak memang sudah cukup bagus ya, sangat baik di dalam melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya harapan-harapan Bapak tadi bisa terpenuhi. Tentunya Bapak sebagai guru yang lebih profesional lagi. Ya, Mungkin itu harapan kita yang bisa nanti menjadi contoh juga di SMA Negeri 2 Kisaran khususnya, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain untuk melakukan pelajaran dan belajar. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa saya tingkatkan kembali Pak. Amin, amin, amin. Sukses Pak Aidil. Terima kasih Pak atas Ya, terima kasih.